Selamat datang di video ini, di mana kita akan mengulas secara mendalam tentang 5 penyesalan keuangan yang kerap dialami oleh masyarakat Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks, banyak di antara kita yang harus menghadapi konsekuensi dari keputusan keuangan yang kurang tepat. Sebuah perencanaan yang matang seharusnya bisa menjadi penyelamat, namun mengapa masih banyak di antara kita yang menyesal setelahnya? Dalam setiap langkah keuangan ada pelajaran yang harus kita petik. Tidak jarang penyesalan muncul bukan karena kemalangan, melainkan karena kurangnya informasi dan perencanaan yang terstruktur. Dengan pendekatan skeptis dan pertanyaan kritis, kita akan menelusuri akar, penyebab, serta dampak dari keputusan-keputusan yang kemudian menimbulkan penyesalan. Apakah kita telah mengevaluasi prioritas dan kebutuhan dengan tepat, ataukah terjebak dalam godaan gaya hidup yang semu? Jadi, mari kita bersama-sama menggali setiap aspek tersebut dengan pikiran yang kritis dan wawasan yang terbuka untuk menghindari penyesalan serupa di masa depan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penyesalan keuangan yang sering dialami orang Indonesia yang pertama, yaitu adalah tidak memulai investasi sejak dini. Salah satu penyesalan paling mendasar adalah tidak memulai investasi sejak usia muda. Banyak orang menganggap bahwa investasi adalah ranah para ahli atau orang dengan modal besar. Padahal sebenarnya setiap langkah kecil yang dimulai sejak dini memiliki potensi tumbuh yang luar biasa. Penundaan dalam memulai investasi seringkali membuat kita kehilangan waktu yang sangat berharga, yaitu efek bunga majemuk. Tanpa menyadari, peluang untuk mengembangkan aset menjadi jauh lebih besar bisa hilang begitu saja karena keraguan-raguan yang berkepanjangan. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita selalu menunda? Padahal setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berinvestasi. Penyesalan yang datang belakangan seringkali terasa pahit karena menatap masa depan yang seharusnya bisa lebih cerah kita dapatkan, tapi tidak jadi kita raih. Contoh nyata terlihat pada rekan-rekan yang baru menyadari pentingnya investasi ketika mereka sudah memasuki usia paruh baya. Di saat itu, jumlah modal yang terkumpul seringkali tidak mampu mengejar target keuangan yang diimpikan, bahkan ketika telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mari kita ciptakan kebiasaan untuk mulai berinvestasi dari sekarang, meskipun dengan nominal kecil. Kesadaran ini adalah pondasi untuk mencapai kebebasan finansial dan menghindari penyesalan di masa depan. Kemudian penyesalan kedua adalah terjebak hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah jebakan yang mudah menjerat, terutama ketika godaan untuk memenuhi keinginan material lebih kuat daripada kontrol diri. Banyak orang terjebak dalam siklus hutang yang sulit untuk dilepaskan karena gaya hidup konsumtif yang terus memicu pengeluaran tanpa perhitungan. Penyesalan muncul saat beban hutang menumpuk dan mengekang kebebasan finansial, sehingga menghambat langkah untuk mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Apa arti kebahagiaan jika justru terperangkap dalam cengkeraman hutang? Dalam kondisi seperti ini, kita perlu merenung apakah keinginan sesaat layak mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang. Pertanyaannya adalah, apakah barang yang diinginkan benar-benar esensial atau hanya simbol status semata? Kisah nyata dari mereka yang pernah terjebak hutang konsumtif seringkali menyisakan luka mendalam, di mana setiap pembayaran bunga mengikis harapan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Realitas ini mengajarkan bahwa setiap keputusan harus diukur dengan pertimbangan matang. Oleh karena itu, pendekatan disiplin dalam mengelola pengeluaran menjadi sangat penting. Dengan mengutamakan kebutuhan dan menghindari pemborosan, kita bisa mengurangi resiko terjerat hutang yang kemudian menimbulkan penyesalan berat di kemudian hari. Kemudian, penyesalan orang Indonesia terhadap finansial yang ketiga adalah mengabaikan dana darurat. Dana darurat merupakan tameng keuangan yang sering diabaikan, padahal fungsinya sangat vital untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Banyak orang menunda pembentukan dana ini karena merasa sulit untuk menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin. Penyesalan yang mendalam seringkali datang ketika krisis tiba, dan kita mendapati bahwa tidak ada penyangga finansial untuk mengatasi situasi mendesak.
Tanpa dana darurat, beban hutang dan stres finansial bisa meningkat drastis. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa merasa aman dan tenang jika tidak memiliki cadangan untuk menghadapi kejadian tak terduga? Kesiapan finansial bukan hanya soal menabung, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diri untuk menghadapi resiko. Kisah-kisah tentang keluarga yang terpuruk akibat bencana atau kecelakaan mengajarkan kita bahwa dana darurat adalah investasi terbaik untuk ketenangan jiwa. Pengalaman pahit tersebut memberikan pelajaran bahwa persiapan adalah kunci utama dalam mengelola resiko. Oleh karena itu, mulai sekarang sisihkan sebagian penghasilan secara rutin untuk dana darurat. Kebiasaan ini bukan hanya sekedar cadangan, melainkan sebuah strategi untuk memastikan bahwa kita selalu siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Kemudian penyesalan yang keempat adalah pengeluaran impulsif yang menguras. Pengeluaran impulsif adalah musuh utama kestabilan keuangan, di mana emosi seringkali mengambil alih logika dan pertimbangan rasional. Banyak dari kita yang merasa puas secara sesaat namun kemudian menyesal karena dompet menipis sebelum akhir bulan. Siklus pengeluaran tanpa kendali ini kerap memicu stres dan kekhawatiran yang berkepanjangan, karena setiap keputusan pembelian yang tidak direncanakan dapat mengganggu keseimbangan keuangan. Apakah kita pernah bertanya, apakah kebutuhan ini benar-benar mendesak? Pendekatan skeptis mengharuskan kita untuk selalu menimbang antara keinginan dan kebutuhan, sehingga pengeluaran bisa diatur dengan lebih bijaksana. Dalam momen dilema, pertanyaan seperti mengapa saya harus membeli barang ini sekarang bisa membantu mengurangi impulsivitas. Pengalaman pribadi maupun cerita dari lingkungan sekitar sering mengungkapkan betapa cepatnya pengeluaran impulsif dapat menguras tabungan dan merusak rencana keuangan jangka panjang. Setiap rupiah yang terbuang begitu saja menjadi sebuah pelajaran pahit. Sebagai solusi, mari kita biasakan diri untuk membuat daftar prioritas dan menunda keputusan pembelian besar. Dengan cara ini, kita dapat mengelola pengeluaran dengan lebih terkendali dan menghindari penyesalan yang tidak perlu di kemudian hari. Kemudian, penyesalan keuangan yang sering dialami masyarakat Indonesia yang kelima adalah kurangnya perencanaan keuangan jangka panjang. Perencanaan keuangan jangka panjang adalah fondasi dari setiap stabilitas finansial yang berkelanjutan. Namun sayangnya banyak yang mengabaikannya karena lebih fokus pada kepuasan sesaat. Tanpa strategi yang terukur, impian masa depan bisa berubah menjadi angan-angan belaka. Penyesalan muncul ketika kita menyadari bahwa tanpa perencanaan, pengelolaan keuangan menjadi serba tidak menentu. Bagaimana mungkin kita meraih tujuan besar jika setiap langkah diambil tanpa panduan yang jelas? Apakah kita benar-benar memiliki visi jangka panjang tentang bagaimana mengelola aset dan pengeluaran? Kurangnya perencanaan kerap kali mengakibatkan keputusan-keputusan yang reaktif dan tidak strategis. Contoh nyata dapat ditemukan pada banyak individu yang terjebak dalam lingkaran hidup yang penuh dengan kebingungan finansial, di mana setiap pengeluaran terasa acak dan tidak memiliki tujuan yang terukur. Penyesalan pun datang saat mereka menatap masa depan yang serba tidak pasti. Oleh karena itu, sangat penting untuk mulai menyusun rencana keuangan jangka panjang dengan cermat. Buatlah target-target yang realistis dan evaluasi setiap langkah keuangan secara berkala, agar setiap keputusan yang diambil memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kemudian penyesalan yang keenam adalah tidak melakukan diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi adalah strategi penting untuk mengurangi resiko. Namun banyak investor yang terlalu fokus pada satu jenis aset. Ketergantungan pada satu sumber pendapatan atau instrumen investasi bisa berujung pada kerugian yang besar ketika terjadi penurunan nilai. Penyesalan muncul ketika kita melihat bagaimana portofolio yang tidak terdiversifikasi mampu menimbulkan ketidakstabilan, terutama di masa krisis. Dengan tidak menyebarkan resiko, satu kerugian bisa menghancurkan keseluruhan aset yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menaruh semua harapan pada satu instrumen jika alam investasi penuh dengan ketidakpastian?
Diversifikasi memberikan perlindungan melalui penyebaran risiko, sebuah strategi yang telah terbukti efektif dalam dunia keuangan. Kisah-kisah investor yang menyesal karena tidak melakukan diversifikasi seringkali mengungkapkan betapa pentingnya memiliki portofolio yang beragam. Setiap kerugian yang menimpa satu sektor dapat diminimalisir jika aset lain menunjukkan performa yang stabil. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk menyusun portofolio investasi yang seimbang. Dengan melakukan diversifikasi secara cerdas, kita dapat mengantisipasi fluktuasi pasar dan menjaga kestabilan keuangan jangka panjang. Kemudian, penyesalan yang ketujuh adalah mengabaikan pentingnya asuransi. Asuransi sering dianggap sebagai biaya tambahan daripada investasi untuk perlindungan jangka panjang. Banyak yang mengabaikan pentingnya asuransi karena merasa situasi darurat adalah sesuatu yang jauh dari jangkauan. Namun penyesalan mendalam seringkali muncul saat bencana atau kecelakaan tak terduga menghantam, dan kita mendapati diri tanpa perlindungan finansial yang memadai. Tanpa asuransi, resiko finansial yang besar bisa menjerat dan merusak seluruh perencanaan keuangan kita. Pertanyaan kritis yang harus kita renungkan adalah, apakah kita benar-benar siap menghadapi ketidakpastian hidup tanpa jaring pengaman? Asuransi bukan sekedar formalitas, melainkan mekanisme penting untuk melindungi aset dan kesejahteraan keluarga. Banyak kisah sedih yang mengungkapkan betapa tidak adanya asuransi justru membuat beban keuangan semakin berat ketika menghadapi situasi darurat. Realita ini mengajarkan bahwa proteksi diri melalui asuransi adalah investasi dalam keamanan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasilah kebutuhan asuransi secara berkala dan pastikan perlindungan yang dimiliki sesuai dengan resiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kita dapat mengurangi beban penyesalan saat menghadapi peristiwa yang tidak diinginkan. Kemudian, penyesalan yang ke-8 adalah kurangnya literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kunci untuk mengelola uang dengan bijaksana. Namun sayangnya masih banyak yang menganggapnya remeh. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang cara kerja keuangan, setiap keputusan yang diambil bisa beresiko tinggi. Penyesalan kerap kali muncul karena kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai dunia finansial. Banyak orang terjebak dalam kesalahan fatal yang sebenarnya dapat dihindari dengan pengetahuan yang memadai. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah mengapa penting untuk terus belajar dan mengasah kemampuan mengelola keuangan. Literasi keuangan tidak hanya membantu dalam membuat keputusan yang tepat, tetapi juga membuka wawasan tentang peluang dan resiko. Kisah nyata dari mereka yang terlambat memahami konsep dasar keuangan seringkali berujung pada penyesalan yang mendalam. Tanpa dasar pengetahuan yang kuat, kita rentan terhadap berbagai jebakan dan praktik keuangan yang merugikan. Oleh karena itu, investasi pada edukasi keuangan adalah langkah strategis untuk menghindari kesalahan fatal. Teruslah mencari informasi, membaca buku, dan mengikuti seminar untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola keuangan dengan lebih bijak. Kemudian penyesalan yang ke-9 adalah menunda persiapan pensiun. Persiapan pensiun adalah salah satu aspek keuangan yang sering diabaikan, meski dampaknya akan dirasakan di masa depan. Banyak yang menunda langkah ini karena merasa masih jauh atau menganggap pensiun sebagai hal yang tidak mendesak. Penyesalan akan datang ketika usia sudah menua, dan kita mendapati bahwa dana pensiun yang tersedia jauh dari cukup untuk menikmati masa tua yang layak. Tanpa persiapan sejak dini, kualitas hidup di masa pensiun bisa sangat terpengaruh. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar siap menghadapi hari tua tanpa adanya tabungan pensiun yang memadai. Menunda persiapan pensiun hanya akan menambah beban dan penyesalan di kemudian hari, saat kita ingin menikmati hasil dari kerja keras selama ini. Dan kenyataannya adalah banyak orang yang menyesal karena baru menyadari pentingnya menabung untuk pensiun ketika waktu sudah sangat terbatas. Hal ini seharusnya menjadi peringatan untuk kita semua agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, mulai sekarang tetapkan target dan strategi pensiun yang realistis. Rencanakan dengan matang dan disiplin menabung, sehingga saat memasuki usia senja kita bisa menikmati hasil jerih payah tanpa harus dihantui penyesalan.
Kemudian, penyesalan keuangan yang sering dialami masyarakat Indonesia yang ke-10 adalah tidak menabung untuk masa depan. Menabung adalah salah satu pilar utama dari kebebasan finansial, namun masih banyak di antara kita yang mengabaikannya. Ketika kebutuhan mendesak datang, ketiadaan tabungan membuat kita rentan terhadap guncangan ekonomi. Penyesalan yang mendalam sering muncul ketika kita menyadari bahwa tanpa menabung, rencana-rencana besar di masa depan pun menjadi sulit terwujud. Setiap keputusan untuk menghabiskan tanpa menyisihkan sedikit untuk masa depan seringkali membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Jadi mengapa kita harus mengorbankan keamanan masa depan hanya untuk kepuasan sesaat? Menabung bukanlah sekedar menahan pengeluaran, melainkan strategi untuk memastikan stabilitas dan kemandirian finansial di masa depan. Kisah-kisah dari mereka yang hidup dari gaji ke gaji tanpa simpanan mengajarkan kita bahwa masa depan tidak akan menunggu. Ketiadaan tabungan dapat membuat kita terjebak dalam siklus kesulitan finansial yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, mulailah membangun kebiasaan menabung sejak dini. Dengan disiplin dan komitmen, setiap rupiah yang disisihkan akan menjadi pondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan meraih impian di masa depan. Kemudian penyesalan yang ke-11 adalah mengabaikan teknologi finansial. Di era digital ini, teknologi finansial telah merevolusi cara kita mengelola uang, mulai dari aplikasi perencanaan anggaran hingga investasi online. Namun masih banyak yang enggan untuk memanfaatkan inovasi ini karena terbiasa dengan cara konvensional. Penyesalan muncul ketika kita melihat bagaimana kemudahan dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan justru bisa dimanfaatkan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Mengabaikan teknologi berarti mengabaikan kesempatan untuk mengoptimalkan pengeluaran dan investasi. Apakah kita siap beradaptasi dengan perubahan zaman demi meningkatkan kualitas hidup finansial kita? Teknologi bukanlah musuh, melainkan alat yang dapat membuka peluang baru dalam dunia keuangan. Kisah sukses banyak individu yang telah mengintegrasikan teknologi finansial dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan betapa signifikan perbedaan yang dihasilkan. Mereka yang terbuka terhadap inovasi umumnya lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang cepat berubah. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mengeksplorasi aplikasi dan platform finansial terbaru. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan mengurangi potensi penyesalan di masa depan. Kemudian penyesalan yang ke-12 adalah investasi tanpa riset mendalam. Ini adalah masalah yang sangat sering terjadi di zaman sekarang ini. Investasi tanpa persiapan yang matang adalah resep untuk kegagalan. Terlalu banyak yang terbuai oleh janji keuangan besar tanpa melakukan riset mendalam, sehingga akhirnya menyesal saat hasil yang didapat jauh dari harapan. Penyesalan muncul ketika realita investasi yang sebenarnya menuntut analisa, pemahaman pasar, dan kesiapan menghadapi risiko terlambat kita sadari, karena kita bukan menjadi seorang investor, tapi menjadi seorang spekulator yang tidak menganalisa apapun sebelum berinvestasi. Jadi mengambil keputusan investasi secara impulsif dapat membuat kita terjebak dalam kerugian yang berkepanjangan. Pertanyaan kritis yang harus kita ajukan adalah apakah kita benar-benar memahami karakteristik dan potensi risiko dari investasi yang kita pilih. Tanpa riset, setiap keputusan menjadi semacam undian yang penuh spekulasi dan ketidakpastian. Kisah nyata tentang banyaknya investor yang menyesal karena terburu-buru masuk ke pasar tanpa persiapan yang cukup, mengajarkan kita pentingnya melakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan besar. Kerugian yang menumpuk pun menjadi pelajaran berharga untuk evaluasi ke depan. Oleh karena itu, sebelum terjun ke dunia investasi, luangkan waktu untuk membaca, bertanya, dan menganalisa. Pendekatan yang berbasis riset akan memberikan landasan yang kuat dalam mengambil keputusan dan menghindari penyesalan di masa mendatang. Kemudian, penyesalan yang ke-13 adalah terlalu percaya diri dalam mengambil resiko. Kepercayaan diri memang penting dalam dunia investasi. Namun jika berlebihan, hal ini bisa menjerumuskan kita ke dalam keputusan yang berisiko tinggi.
Terlalu percaya diri tanpa disertai analisa yang matang seringkali menjadi penyebab utama kegagalan finansial. Penyesalan pun datang ketika hasil dari keputusan yang diambil justru menunjukkan bahwa resiko yang dihadapi jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Keyakinan yang berlebihan dapat menutupi keraguan dan mengabaikan sinyal-sinyal peringatan yang ada. Pertanyaannya adalah, apakah keyakinan ini didorong oleh data dan analisis yang valid atau hanya asumsi-asumsi belaka? Sikap skeptis merupakan kunci untuk menilai kembali setiap peluang yang dihadirkan oleh pasar. Banyak kisah nyata tentang investor yang mengalami kerugian besar karena terlalu percaya diri tanpa memahami dinamika resiko yang sesungguhnya. Pengalaman pahit ini seharusnya menjadi cermin untuk selalu mengevaluasi kembali keputusan dengan logika dan data yang objektif. Oleh karena itu, meskipun percaya diri penting, keseimbangan antara keyakinan dan keraguan harus tetap dijaga. Evaluasi yang kritis dan analisa mendalam akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana, sehingga mengurangi kemungkinan penyesalan di masa depan. Kemudian penyesalan yang ke-14 adalah mengutamakan gaya hidup mewah tanpa dasar finansial. Di zaman modern ini, gaya hidup mewah seringkali dianggap sebagai simbol kesuksesan. Namun mengutamakan penampilan tanpa dasar finansial yang kuat justru bisa membawa dampak negatif yang signifikan. Penyesalan datang ketika kita menyadari bahwa biaya untuk mempertahankan gaya hidup tersebut menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk investasi masa depan atau tabungan penting. Gaya hidup yang berlebihan seringkali menutupi realitas kondisi keuangan yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah, apakah penampilan dan status sosial benar-benar sebanding dengan stabilitas finansial yang kita butuhkan? Banyak yang terjebak dalam perangkap kesan semu, sehingga akhirnya harus menanggung beban penyesalan saat realitas menghantam. Kisah dari mereka yang mengorbankan masa depan demi memenuhi standar gaya hidup mewah mengajarkan kita betapa rapuhnya pondasi keuangan jika dibangun atas dasar yang salah. Setiap pengeluaran untuk penampilan yang berlebihan harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, mari kita ubah paradigma dan fokus pada pembangunan kekayaan yang nyata. Prioritaskan investasi dan tabungan yang solid, sehingga gaya hidup yang diinginkan tidak menjadi beban penyesalan di masa depan. Kemudian penyesalan keuangan yang sering dialami masyarakat Indonesia yang terakhir atau yang ke-15 adalah kurangnya perencanaan untuk pendidikan anak. Pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan, terutama bagi anak-anak kita. Sayangnya banyak orang tua yang mengabaikan perencanaan keuangan khusus untuk pendidikan, menganggapnya sebagai hal yang bisa ditunda atau disesuaikan belakangan. Penyesalan mendalam seringkali muncul ketika biaya pendidikan anak tiba-tiba melonjak dan dana yang telah disiapkan ternyata tidak mencukupi. Ketiadaan perencanaan yang matang dapat mengganggu kelancaran pendidikan dan mengurangi kesempatan anak untuk berkembang optimal. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, apakah kita sudah mempertimbangkan masa depan pendidikan anak dengan serius, atau hanya mengandalkan harapan semata? Perencanaan pendidikan yang terstruktur adalah investasi jangka panjang yang memberikan dampak signifikan bagi kemajuan generasi berikutnya. Kisah nyata banyak keluarga yang harus berkorban besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, mengajarkan kita betapa pentingnya menyiapkan dana sejak dini. Tanpa strategi yang tepat, beban biaya pendidikan bisa menjadi momok yang sulit diatasi. Oleh karena itu, mulailah menyusun rencana keuangan khusus untuk pendidikan anak sejak dini. Dengan perencanaan yang cermat, kita tidak hanya mengamankan masa depan anak, tetapi juga menghindari penyesalan besar di kemudian hari. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa setiap langkah dalam pengeluaran keuangan bukan hanya sekedar angka dan transaksi, melainkan cerminan dari kesiapan mental kita menghadapi ketidakpastian masa depan. Apakah kita berani bertanya pada diri sendiri tentang prioritas sejati dalam hidup dan siap menggali lebih dalam agar setiap keputusan menjadi investasi bagi kesejahteraan jangka panjang, sehingga penyesalan bukan lagi menjadi bayang-bayang yang menghantui. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.